Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa fi hadis ukhra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, Allah akan melindungi sampai dia kembali ke tempatnya. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Bapak Kepala Biro, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, beserta seluruh jajaran dari Yayasan Takengon, Kakanda Amiruddin, abang kami, dan keluarga besar jemaah Masjid Al-Munawwarah yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dari Bapak Rektor yang hari ini beliau masih berada di Jakarta dalam rangka menjalankan tugas-tugas akademik dari Yayasan Takengon. Semoga beliau sehat dan nanti bisa kembali bergabung dengan kita di hari-hari yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya saya sampaikan ke Pak Kapolres, saya ini orang Uning, kampung orang rumah di Uning. Kakak nomor 2 nikah dengan abang. Kemudian sudah wafat, ada kakak yang terus yang kedua juga orang dari Uning. Rumah orang tua dulu di jembatan ini. Jembatan itu adalah tanah orang tua yang diwakafkan, kemudian ada sedikit yang dijual beli untuk jalan. Kemudian menurut catatan sejarah, yang memberi nama masjid ini juga ayahanda kami dan beberapa tokoh termasuk Awan Jaksa. Mana tadi Bapak ini dan satu dari keturunan Awan Jaksa dan beberapa tokoh lagi yang bersama masyarakat membangun Masjid Al-Munawwarah ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, doa orang tua, inilah mungkin baru tercapai. Al-Munawwarah yang memberikan pencerahan dan penerangan. Sama doa dengan doa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, lalu mendapat ancaman, mendapatkan lemparan semuanya. Rasulullah diminta berdoa oleh malaikat, berdoalah kamu, wahai kekasih Allah, andai gunung itu kami pindahkan, kami jatuhkan ke kota Taif ini, kami akan lakukan. Tetapi apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikatku, mana tahu mudah-mudahan satu waktu nanti dari sulbi-sulbi keturunannya akan tampil tokoh-tokoh agama dan penunjang, pendukung agama di tempat ini. Benar, catatan sejarah itu 10 tahun kemudian doa itu baru Allah kabulkan. Hari ini Taif jadi satu tempat dan lembah yang indah. Taif menjadi tujuan wisata juga, karena di situ tanahnya subur. Taif yang kita kenal adalah tempat yang dingin seperti tempat kita ini. Di semana tempat Jazirah Arab itu panas, Taif itu adalah tempat yang sangat indah dan dingin. Dan disitulah lahirnya Abu Hurairah, yang salah satu tokoh dan ulama besar yang mengembangkan agama Islam. Dulu kampungnya menentang hadirnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak lagi ceramah. Pak Kapolres sudah ceramah, Pak Wakil Bupati sudah.
Itulah inti dari kegiatan kita hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa program ini lahir dari aspirasi Bapak Rektor dan kita sebagai kedua Dewan Masjid. 6 kali dulu duduknya bercerita bagaimana nanti akhirnya bismillah. Dan 9 bulan hari itu berjalan, kemudian tutup sementara ketika sudah kita berada pada bulan Ramadan. Masing-masing kita fokus menghadapi bulan Ramadan. Dan 2 hari kemarin duduk lagi, 3 hari kemarin duduk lagi. Maka itu dilanjutkan, dipilih Masjid Al-Munawwarah sebagai pertama untuk di luar bulan Ramadan. Tentu seperti yang digambarkan, masjid ini terpilih karena memang hari ini untuk Aceh, Masjid Al-Munawwarah adalah masjid tujuan wisata dari seluruh Nusantara. Mudah-mudahan apa yang tadi diberikan nasihat oleh Pak Kapolres, jaga keamanan dan ketertiban, kemudian Pak Wakil Bupati dijaga kebersihan, jaga kemakmuran untuk senantiasa melaksanakan ibadah berjamaah, walaupun ada UMKM dan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal dan seterusnya untuk pengembangan wisata religi di Kabupaten Aceh Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tambah sedikit materinya, judulnya tekor. Tekor dalam bahasa Gayo itu identik dengan rugi. Rugi lebih identik lagi ketika tekor itu diimplementasikan oleh anak-anak muda itu. Tekor ketika dia bertransaksi jual beli, lalu dia rugi, itu namanya tekor. Pada sesungguhnya, tekor yang diharapkan, tekor yang diminta penjelasan oleh orang-orang tua kita dulu adalah tekor dalam segala kehidupan, universal. Contoh, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban dalam bulan Zulhijjah. Ada 2. Saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, mereka juga berkurban. Kita di sini, kita di daerah, kita di tanah air melaksanakan sholat Id dan diiringi 3 hari setelahnya itu ibadah kurban. Andai orang yang sudah mampu, memiliki kemampuan, lalu tidak berkorban, gerali tekor. Karena sudah diberi rezeki, tapi ilmu untuk mendapatkan kurban itu sedikit dipahami. Itu namanya tekor. Kita yang memiliki pribadi seperti hari ini, kenapa bisa berkunjung ke masjid? Kenapa mampu seperti ini? Karena memang ada peran beberapa koleha. Satu diantaranya orang tua kita, guru kita, lalu masyarakat dan tetangga kita yang selalu memberikan kontribusi kepada kita. Win, gelah kemel, kau ipak, gelah kemel. Nanti gerak ke masjid, nanti kau gerak ngaji. Ketika kita tidak mengaji, tidak ke masjid, itu namanya tekor. Jadi tidak hanya rugi atau tekor pada saat kita bertransaksi. Kedua, tekor yang paling besar hari ini adalah pemerintah menghadirkan perguruan tinggi di Aceh Tengah. Cikal bakalnya dari masyarakat. Ada IAIN, dulu Stein IAIN, yang sudah membuka 2 termin penerimaan murid baru, mahasiswa baru. Alhamdulillah, IAIN mendapatkan hampir 500 mahasiswa baru. Sekarang dibuka lagi
Kemarin dibuka lagi pendaftaran mandiri. Jadi segala kelulusannya nanti diatur, ditentukan oleh rektor dan jajarannya. Kalau yang kedua itu segala kelulusan diatur oleh nasional. Jadi anak-anak Aceh Tengah itu berkompetisi dengan orang-orang yang dari luar Aceh Tengah. Mau pilih di UGM silakan, mau pilih di ITB silakan. Lalu nanti ketika lulus daftar ulang. Kemudian anak-anak Aceh Tengah juga sama. Kalau yang dua tadi tidak lulus, maka ada ujian mandiri namanya. Beberapa hari ke depan dibuka. Andai ada anak-anak kita, keluarga kita, yang sudah selesai kuliah, yang sudah selesai tamatan SMA atau SMK dan MA, tidak melanjutkan perguruan tinggi kuliahnya, itu namanya tekor. Di sini ada IAIN, ada Al-Wasliyah, ada Umaha, ada Universitas Gajah Putih. Jangan anak-anak kita tidak kuliah. Menuntut ilmu seperti hadis Rasulullah tadi adalah di samping kuliah, di samping sekolah, seperti kita hadir pada hari ini. Ini namanya majelis ilmu. Majelis ilmu, kalau kita baca bagaimana Rasulullah SAW itu membahagiakan orang-orang yang menuntut ilmu. Pernah satu waktu Rasulullah SAW ketika dia memberikan ceramah atau pendidikan, datang seseorang. Ya Rasulullah, saya mau menghadap. Untuk apa? Saya ingin belajar, saya ingin menuntut ilmu. Rasulullah menggeser tempat duduknya. Dia muliakan orang hadir untuk menuntut ilmu. Itu diteruskan kembali oleh para sahabat. Abu Hanifah yang memiliki seorang murid yang rajin. Lalu satu waktu dia tidak hadir. Abu Hanifah mencari, di mana murid saya ini? Dia cari. Ternyata ketika dia tidak hadir, Abu Hanifah bertanya, kenapa kamu tidak hadir? Karena saya tidak memiliki uang, biaya untuk menuntut ilmu. Abu Hanifah memberikan 100 dinar. 1 dinar itu setara dengan 3 juta rupiah. Jadi serta-merta Abu Hanifah memberikan 3.000 kali 100. Kalau sekarang jumlahnya cukup banyak. Imam Syafi'i juga sama. Bagaimana sistem dan mengajar. Satu waktu ada seseorang yang selalu duduk di depan. Kemana si fulan? Beliau tidak hadir. Kita cari. Dicari beliau ini. Kenapa kamu tidak hadir? Saya kurang sehat. Hadir, dijemput. Dan ada kelebihan yang muridnya Imam Syafi'i itu. Apa kelebihannya? Setiap Imam Syafi'i memberikan ilmu pengetahuan, dia tidak pernah ingat. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa, apa tadi yang diberikan oleh guru? Saya tidak tahu. Kalau bahasa sekarang, ogol. Apa itu ogol? Ogoholok. Tapi karena kedua-duanya yang belajar rajin, yang mengajar juga ikhlas, bahkan Imam Syafi'i menyebutkan, andai aku bisa transfer melalui mulutku ilmu ini kepadamu, aku akan transfer. Karena rajin. Lalu khusus buat teman-teman kami yang dari kampus, andai seperti itu perlakuan kita, bukan hanya di kampus kita, di tempat yang lain, ada guru yang ikhlas, yang ketika muridnya tidak memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan, dengan ikhlas terus menuntun anak-anak itu. Apa yang diajarkan oleh Abu Hanifah, ketika muridnya tidak memiliki uang, memiliki biaya, maka guru yang memberikan biaya. Nah, itulah esensi orang tua dulu. Ketika Aceh menjadi role model pendidikan di Asia, seluruh masyarakat dan elemen itu ikut berperan.
Hari ini miris kita di Aceh. Banyak mahasiswa yang bunuh diri. Berturut-turut. Ada apa dengan ini? Nah, ternyata setelah diteliti, mahasiswa itu mengalami kesulitan. Kesulitan yang tidak pernah diberikan jalan keluar oleh masyarakat sekitar. Kesulitan yang tidak diketahui oleh dosennya, oleh gurunya. Bahkan kesulitan yang senantiasa diberikan oleh dosennya, mempersulit mahasiswanya. Orang-orang Aceh dulu tidak seperti itu. Kalau ada orang yang dari luar, lalu menyewa rumahnya, sewa itu hanya sekedar ikatan. Setelah dia sewa rumah itu, dia bagian dari keluarga. Makanan dia berikan. Kemudian segala sesuatu kebutuhan diberikan untuk anak-anak mahasiswa. Dan itu yang dicerminkan oleh orang-orang dulu, para ulama-ulama kita dulu. Para orang-orang hebat kita terdahulu. Jadi memberikan kontribusi yang luar biasa kepada saudara-saudara yang hadir untuk menuntut ilmu. Karena dia tahu bahwa melalaikan, membiarkan orang yang menuntut ilmu itu dalam kondisi yang sulit dihadapi, lalu kita tidak tampil, itu namanya tekor. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tekor itu adalah bagian filsafat yang dicanangkan oleh orang tua kita. Kemungkinan besar mengadopsi ayat yang kami sampaikan tadi dan mengadopsi juga hadis yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita yang hari ini berada di Aceh Tengah ini senantiasa mampu berikhtiar dan berusaha untuk jauh dari kalimat tekor yang sudah diberikan filsafah oleh orang tua-tua kita dahulu. Di samping tekor kita sudah bahas dulu ada namanya tingkis. Tingkis itu adalah hukuman. Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tidak harus dihukum, tapi ketika disebut tingkis maka berhenti. Walaupun identik hanya bermain padung, bermain kelereng. Kalau sudah salah, kamu tingkis, berhenti. Tekor juga sama. Ketika ada keluarga kita yang sudah tekor, maka kita ingatkan. Untuk kita tidak kembali kepada tekor, maka dekatlah dengan masjid. Masjid ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Kekayaan alam yang Allah berikan ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Pak Wakil Bupati dan Pak Kapolres, ada penelitian dari UIN Ar-Raniri itu menyebutkan betul atau tidak bahwa danau kita itu setiap tahun itu berkurang 2 hektar. Kalau itu terus terjadi, tidak ada upaya dari apa yang kita lakukan, kita akan menjadi warga yang tekor. Bahkan ada penelitian lagi yang lebih sulit mungkin kita terima, tapi itu mereka sudah teliti. Pada waktunya nanti Danau Lautar itu akan menjadi kubangan yang tidak ada artinya andai kita tidak melakukan upaya-upaya untuk itu. Jadi sebelum kita semua tekor, maka saatnya kita hari ini berikhtiar dan berusaha. Semoga aliran sungai ini akan terus mengalir. Ketika kita mampu dan menjaga Danau Lautar itu sebagai bagian dari kunjungan wisata dari beberapa warga dari seluruh Indonesia, termasuk hari ini tambahannya di Al-Munawarah ini. Mari kita jaga lestari, hutan, lingkungan kita. Semoga apa yang Allah berikan titipan kepada kita hari ini menjadi bagian dari sesuatu yang memberi manfaat dan berkah kepada kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, ini termasuk sedikit yang hadir. Pak Abang, di sedikit, biasanya ramai. Entah karena ini yang pertama, mudah-mudahan Rabu berikutnya dakwahnya Pak Aram Sahali, dakwahnya lebih hebat lagi. Dan kemudian kunjungan berikutnya wilayah di tempat kita ini, Kecamatan Bagasing dan Bias. Dulu sudah Kecamatan Bebesen, Kecamatan Lutawar, dan Kecamatan Kebayakan. Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dari IAIN. Mungkin kita siapkan bus untuk berangkat pagi, kita siapkan. Mudah-mudahan kunjungan berikutnya dari Rabu Berkah ini ada mendapatkan jemaahnya yang banyak. Semoga program ini terus berjalan. Dan program ini kami berharap ada ikhtiar dan bantuan kita bersama-sama. Karena kami setiap hari itu menyumbang sedikit untuk kepentingan di masjid.
ada di bawah 1 juta, sumbangkan untuk kepentingan masjid yang kita kunjungi, baik untuk minum dan lain-lain. Nah, semoga ketika ada sumbangan dari yang lain juga akan menambah kebahagiaan kita bersama-sama untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga program ini terus berjalan dengan baik dan sampai nanti kita tidak ada program Rambu Berkah dan program lainnya berjalan akan sesuai dengan harapan dari itikat baik kita secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.